Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel software. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari siklus pembelian di part 3 ya. Di mana kita akan membahas terkait case-case yang sering terjadi di siklus pembelian. Nah, untuk kasus berikutnya adalah kita akan mencoba untuk melakukan close PO. Apa maksudnya close PO? Baik, eh, pada hal-hal tertentu, ketika misalkan bagian procurement atau bagian purchasing melakukan pembelian, misalkan kita mau beli iPhone sebanyak 10 ke supplier. Ternyata barang yang bisa diterima itu hanya 8 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak close PO tersebut, maka status PO tersebut itu akan tetap ada terus ya, atau bahasa lainnya itu kayak menggantung gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi problem dalam artian nanti akan terlihat bahwa oh ini kok open terus PO-nya gitu. Kenapa gitu kan? Dan itu akan muncul terus dan pengaruhnya pun nanti akan ada di eh, stock projected quantity gitu ya. Karena nanti secara forecastnya itu atau proyeksi kuantitinya itu masih bakal akan ada barang tersebut padahal sudah nggak akan ada lagi gitu. Nah, baik, kita mulai aja. Tadi ya untuk case pertama adalah gimana sih cara closingnya. Oke, pertama kita masuk ke pembelian, kita bikin order pembelian kayak di sini. Oke, atau kita bisa gunakan yang ada. Nah, ini contoh misalkan kita udah punya ya. Di sini kita sebelumnya udah pernah bikin PO. PO tersebut berisi 10, cuman diterimanya itu kita cek di purchase receipt, itu diterima itu hanya 8 dan dari pihak supplier tidak bisa lagi melakukan pengiriman. Nah, ini perlu kita closing gitu ya. Nah, caranya adalah kita masuk lagi ke PO, kita masuk ke dokumennya, kita klik status, kemudian kita klik close. Nah, seperti itu. Maka statusnya akan jadi close sehingga secara project quantity pun nanti akan hilang juga ya proyeksi penambahan sisa stoknya itu. Oke, kasus berikutnya adalah eh, bagaimana kalau misalkan dia itu jangan di close tapi lebih ke ditahan dulu. Dalam artian ditahan di sini itu kayak ditangguhkan untuk beberapa waktu. Bisa jadi karena mungkin dari pihak supplier lagi proses produksi, jadi ditunggu yang tadinya mungkin harus datang seminggu bisa jadi 3 bulan. Nah, caranya gimana? Oke, sebetulnya mirip seperti tadi ya. Kita ambil contoh yang udah ada, misalkan Lotte Grosir ini ada juga. Nah, kita sorry ini, oh ini udah full receipt. Kita bikin baru aja, masuk ke supplier. Oke, misalkan iPhone, target warehouse store, misalkan ininya 5, harga 10 juta atau 1 juta boleh lah. Oke, kemudian kita melakukan purchase receipt sebanyak misalkan 3. Oke. Nah, kalau kita kembali ke order pembelian, nah ini receipt-nya sekitar 60% dan kita pengen hold dulu gitu ya. Nah, kita cukup masuk ke dalam, kemudian kita klik status, kemudian hold. Alasannya misalkan produksinya lama dari pihak supplier, mungkin sekitar 3 bulan lagi. Oke, submit. Nah, maka statusnya di on hold. Jadi kalau kita cek nanti statusnya di on hold, kita bisa filter juga. Terus gimana kalau pengen ngebuka? Nah, kita cukup tinggal masuk ke dalam status, nanti tinggal di resume gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kasus berikutnya mungkin bisa jadi ketika kita sudah close ternyata barang masih bisa dikirim. Apakah itu mungkin sekali gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal masuk ke sini, terus kemudian kita klik status, kemudian dari open gitu. Nah, maka akan baik lagi seperti semula gitu. Jadi ini bisa kita lakukan memang untuk kondisi-kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan di lapangan gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan bisa jadi barang tersebut di hold dulu atau memang di close aja, tapi bisa jadi ada kejadian dibuka kembali atau dilanjutkan kembali. Oke, itu untuk kasus kurang quantity. Nah, bagaimana kalau lebih quantity? Apakah itu diperbolehkan?
Nah, di sistem ini juga sudah mendukung over quantity, dalam artian misalkan seperti ini. Kita melakukan PO 10 quantity, 10 pieces. Tetapi yang datang barang ternyata lebih dari 10, misalkan 12. Nah, apakah itu diperbolehkan? Nah, itu kembali lagi kebijakan. Kita bisa mengatur itu diperbolehkan atau enggak. Nah, gimana caranya? Pertama kita masuk ke stock setting. Oke, misalnya sini. Oke, ada namanya stock validation gitu ya. Di sini ke setting ada 100 gitu ya. Artinya ketika kita setting over delivery or receive allowance 100%, kita diperbolehkan untuk menerima barang atau mengeluarkan barang 100%. Jadi misalkan kalau PO-nya 5, terus ternyata di receive-nya itu 10, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita setting 0, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, kita akan coba untuk setting 0 dulu ya. Kita setting 0, kemudian kita simpan. Oke, Oke, yang ininya kita aktifkan dulu. Nanti saya coba jelaskan juga apa yang dimaksud dengan roll allow ini. Oke. Oke, kembali lagi kita ke purchase order. Nah, di sini kita pakai yang sudah ada ya. Misalkan yang ini, oke boleh lah yang ini. Nah, ini kan 10 ya. Tapi kalau secara yang diterima udah ada 80%. Nah, kita coba lebihkan. Kita terima lagi purchase receipt, harusnya ini sisa 2. Nah, kita lebihkan nih jadi 4 atau 3. Oke, kita simpan. Kita submit. Oke, maka akan muncul informasi bahwa ada kelebihan quantity yang memang tidak diperbolehkan gitu kan. Dan kalaupun mau diperbolehkan, itu kita harus mengatur berapa persen yang tadi kita coba jelaskan. Oke, ini kan lebihnya 50% ya. Nah, gimana supaya bisa tetap diterima? Itu kita kembali lagi ke stock setting. Oke, kita misalkan setting 100% gitu ya. Oke, simpan. Oke, kemudian kita balik lagi. Oke, kemudian kita coba submit. Nah, maka berhasil gitu ya. Jadi ini adalah proses pembuatan purchase receipt tapi lebih dari quantity yang sudah diatur gitu kan. Dan ini bisa sangat terjadi sekali gitu ya di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kasus berikutnya adalah kalau misalkan tadi kita atur stock setting ya, misalkan 100%, ini akan agak aneh kalau misalkan barangnya itu 2 tapi yang datang 5. Nah, berarti itu kan lebih dari 100% ya, 200% lebih bahkan gitu kan. Nah, sebetulnya kita bisa ngatur supaya kita tidak tergantung dengan persentase kelebihan ini. Jadi kita bisa menentukan role di sini. Jadi ini itu adalah settingan role yang diperbolehkan untuk melakukan purchase receipt lebih dari purchase order. Jadi kalau misalkan PO-nya itu adalah 100, kemudian yang datang 150 atau misalkan 300 gitu ya, hampir 200% lebih gitu ya, atau 300%. Maka kalau misalkan kita setting seperti ini misalkan ya, purchase master manager, maka user-user yang punya role ini itu bisa nge-bypass validasi terkait offer receipt ini gitu. Jadi ini kita bisa atur gitu ya ke user tertentu yang memang punya kapasitas untuk bisa menerima barang lebih gitu. Biasanya level manager, supervisor atau yang lebih tinggi gitu. Sehingga nanti ketika di lapangan kita nggak perlu lagi atur-atur seperti ini gitu ya. Misalkan bisa jadi ini cukup 0 aja gitu ya. Tapi ada role yang tertentu yang memang bisa melakukan lebih purchase gitu. Nah, kurang lebih itu terkait pembahasan purchase order. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kasus lain yang mungkin saya lewatkan gitu ya, teman-teman bisa komen aja gitu. Nanti kita akan coba ngebahas terkait siklus pembelian ini.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar tentang ERP, terutama software ERP atau ERP Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.